Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Sukandar. Saya dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia artinya terampil menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara. Sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Keterampilan berbahasa Indonesia terdapat dua sifat dalam keterampilan berbahasa Indonesia. Yang pertama reseptif dan yang kedua produktif. Reseptif keterampilan menyimak dan membaca. Produktif menghasilkan berbicara dan menulis. Keterampilan reseptif menyimak atau mendengarkan adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan pembicara. Menyimak memiliki sifat interaktif dan non-interaktif. Menyimak interaktif yaitu adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau dengan penyimak yang lain, dua arah atau multi arah. Jadi ada jual beli itu ibaratnya. Lalu yang kedua ada menyimak non interaktif, adalah menyimak yang tidak disertai tanya jawab antara pembicara dan penyimak. Contohnya nonton televisi, dengerin radio, dan yang lain. Membaca adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan yang disampaikan melalui tulisan. Pemahaman dalam membaca ada 4 kategori. Yang pertama membaca pemahaman literal. Yang kedua membaca interpretasi. 3 membaca kritis. Dan yang keempat membaca kreatif. Membaca pemahaman literal merupakan kemampuan memahami yang paling sederhana atau yang paling dasar, karena hanya memerlukan sedikit kegiatan berpikir. Kemampuan ini merupakan kemampuan menemukan makna kalimat yang terdapat dalam konteks secara langsung. Dengan kata lain, pemahaman literal disebut juga pemahaman terhadap makna tersurat. 2. Membaca interpretasi memerlukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman literal. Pembaca ini memiliki pemahaman interpretasi, memiliki kemampuan mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan secara teks. Untuk dapat menemukan makna implisit atau tersirat ini, keterampilan berpikir membaca meliputi kemampuan menggeneralisasi, menentukan hubungan sebab akibat, mengidentifikasi motif-motif, menentukan hubungan antar bagian teks, memprediksi kesimpulan, dan membuat perbandingan. 3. Membaca kritis adalah keterampilan membaca yang dimiliki oleh pembaca yang tidak mampu memaknai bacaan secara literal dan menginterpretasikannya. Pembaca pada kategori ini juga mampu menilai apa yang dibaca. Pembaca kritis mampu menilai secara kritis gagasan-gagasan yang disampaikan penulis dan juga kesahihannya data yang tertuang dalam bacaan. 4. Yaitu membaca kreatif, merupakan keterampilan membaca yang berada pada tingkat paling tinggi. Di samping memiliki kemampuan membaca literal, interpretasi, dan kemampuan berpikir kritis, pembaca kategori ini mampu menerapkan gagasan-gagasan yang terdapat pada teks atau bacaan ke situasi baru, mengkombinasikannya gagasan yang dimiliki pembaca dengan gagasan dalam teks, dan mampu memperluas konsep-konsep yang terdapat dalam teks yang dibacanya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaca kreatif berusaha secara kreatif mungkin menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan gagasan-gagasan yang ada dalam teks. Kemudian contoh dari kalimat dengan pemahaman literal. Contohnya pada kalimat berikut ini. Tidak hanya pesawat, pemerintah bakal mewajibkan syarat PCR untuk transportasi lain. Ini adalah contoh pemahaman literal. Lalu contoh pemahaman interpretasi. Kalau bicara penerbangan pesawat,
risiko terjadinya klaster penularan di pesawat itu sangat kecil dibandingkan moda transportasi lain, karena dia ada filter dengan HEPA sirkulasi 20 kali dalam sejam, membuat transmisi menjadi lebih kecil. Ini adalah contoh dari kalimat dengan pemahaman interpretasi. Lalu contoh bacaan kreatif. Contohnya adalah adanya penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode disinyalir dibarengi dengan adanya keuntungan yang diambil oleh para elit politik. Pendapatmu bagaimana apabila rencana periode presiden 3 kali menjadi nyata? Ini adalah contoh bacaan kreatif. Lalu contoh bacaan dengan pemahaman kritis yaitu adalah membaca denah suatu peta dan membaca rumus-rumus yang ada di matematika atau kimia dan yang lain. Jadi kita memerlukan berpikir lebih keras lagi atau berpikir kritis. Itu adalah contoh dengan pemahaman kritis. Lalu ada membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat, teliti dalam teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi, yakni mampu memahami secara detail isi bacaan secara lengkap, akurat, dan kritis pada suatu fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan pesannya. Keterampilan untuk membaca intensif membuat para pembaca paham pada teks, bisa pada tingkat lateral, kritis, interpretasi, maupun evaluatif. Pada aspek kognitif, hal yang dapat dikembangkan dengan teknik membaca yang intensif ini ialah kemampuan untuk membaca dengan komprehensif. Teknik membaca intensif. Untuk memperoleh kemampuan membaca intensif dapat digunakan teknik SQ3R, yaitu survey, question, read, recite, dan review. Tambulan menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia yaitu surtabaku, survei, tanya, baca, katakan, dan ulang, atau KWLH, know, want, learned, dan how. Know adalah pengetahuan yang dimiliki dan sesuai dengan topik yang dibaca atau skemata. Want adalah keinginan atau keperluan, gagasan, topik, atau hal-hal yang diperlukan atau ingin diketahui. Learn adalah membaca dengan memahami pembahasan sesuai dengan topik, ide-ide yang diperlukan. How adalah bagaimana pembaca mengontrol hasil baca. Apakah masih ada informasi tambahan yang diperlukan? 1. Cari, tulis, kembali, dan uji. Teknik ini lebih cocok digunakan untuk membaca karya-karya ilmiah yang lebih pendek mengenai suatu topik tertentu. Misalnya pada artikel ilmiah, bab-bab, sub-sub sebuah buku, atau mungkin catatan-catatan kuliah. Survei atau meninjau atau mengamati isi teks secara sekilas. Hal ini perlu ditinjau yaitu judul, nama majalah, bagian pembuka, subjudul, bagian penutup, penulis, dan tahun terbit. Langkah ini dilakukan dengan tujuan mengenal teks sehingga memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gambaran umum isi buku, topik yang dibahas dalam teks, gagasan-gagasan penting di dalam teks, susunan teks, cara penyampaian dalam teks. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.